Sejak masa pra-industri, suhu bumi kita terus meningkat. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari penebangan pohon, penggunaan alat-alat transportasi berbahan bakar fosil secara masif, hingga penggunaan listrik dan kegiatan industri pabrik dengan sumber energi batu bara adalah beberapa penyebabnya. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan manusia, emisi pun terus bertambah dan terus meningkatkan suhu bumi kita. Saat ini peningkatan suhu bumi telah mencapai 1,1 derajat Celcius. Untuk menahan laju peningkatan suhu bumi, negara-negara telah menandatangani Perjanjian Paris di tahun 2015. Saat itu, peneliti menargetkan untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat. Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional. Namun pada tahun 2018, peneliti menemukan bahwa peningkatan suhu bumi pada angka 2 derajat bisa berdampak fatal. Peningkatan suhu bumi harus ditekan di bawah angka 1,5 derajat Celcius. Jika kondisi saat ini terus berlanjut, peneliti memprediksi suhu bumi akan naik melebihi pada tahun 2030. Padahal jika melebihi 1,5 derajat, dampak berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup. Pada kenaikan 1,5 derajat, hampir 14% populasi dunia akan merasakan panas ekstrim setidaknya 5 tahun sekali. Sementara pada kenaikan suhu hingga 2 derajat, korbannya akan naik hingga 37%. Dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat, 70-90% terumbu karang akan mengalami kerusakan. Namun, jika peningkatannya mencapai 2 derajat, terumbu karang yang rusak akan mencapai 99%. Selain itu, masih banyak lagi dampak buruk jika kita tidak menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Sebagai salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi, komitmen iklim Indonesia sangat penting bagi dunia. Indonesia perlu meningkatkan komitmen iklimnya agar kita mampu menahan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam laporan pembangunan rendah karbon yang diluncurkan Kementerian Bappenas, diperkenalkan skenario LCI Plus yang dapat membantu Indonesia mengurangi emisi dan meningkatkan perekonomian secara lebih ambisius. Caranya antara lain dengan mengurangi penggunaan batu bara yang akan mempercepat transisi baru dan terbarukan, menegaskan penegakan hukum moratorium, memperkenalkan carbon pricing, menerapkan kebijakan yang meningkatkan efisiensi energi, menanam pohon, menggunakan listrik secara bijak, menerapkan pola makan sehat, menggunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan karbon, serta mengurangi produk plastik sekali pakai. Waktu kita tidak banyak untuk melakukan perubahan, mari upaya penjagaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus segera dilakukan.